Oke, kalau saya hubungkan dengan sebentar. Kalau saya hubungkan dengan, eee, apa namanya, tesis ya. Pertama, kalau kita punya data primer. Nah, kalau punya data primer, itu asosiatifnya mau nggak mau hanya korelasi. Karena biasanya data primer ini berskala pengukuran ordinal. Ya, jadi korelasi. Nah, korelasi itu kan hubungan antar variabel X dan Y. Hanya hubungan dua variabel saja. Nah, ini korelasi ini berkembang menjadi PLS. Ya, berkembang menjadi PLS. Nah, di PLS ini ada hubungan yang mediasi. Jadi X ke mediasi. Mediasi itu harusnya Z bukan mediasi itu harusnya M bukan Z ya. Biasanya coba di ini lagi ya, dibaca lagi. Harusnya kalau mediasi itu notasinya M dan ke Y. Jadi ada mediasi. Nah, di PLS juga ada moderasi. Moderasi. Nah, ini ada di PLS seri 3, kalau ini ada di PLS seri 4. Nah, ini X menuju Y, di mana ada pengaruh dari Z. Ini hubungan yang terjadi, ya, di data primer itu korelasi. Nah, sedangkan kalau di data sekunder, yang sini Upi, sana. Sedangkan di data sekunder ya, kalau kita bicara data sekunder, di data sekunder ini bisa korelasi, ya, di mana ya bisa korelasi dan nantinya kita larikan ke determinasi dan bisa juga regresi. Nah, kalau di deh korelasi dulu satu-satu ya. Kalau di korelasi itu kita punya yang namanya mediasi, ya. Jadi di korelasi ini ada mediasi. Jadi kalau X ke M ke Y itu namanya analisisnya PET. Jadi PET analisis itu variabelnya adalah variabel mediasi. Analisis PET variabelnya mediasi. Ini ada di SPSS. Kemudian ada moderating. Moderating ini enggak. Kalau moderating itu regresi. Ya, jadi ada korelasi dan ada regresi. Nah, kalau regresi itu variabelnya moderating. Moderating itu moderasi ya, moderasi. Nah, ini namanya MRA. Moderating Regression Analysis. Dia hubungannya X ke Y melalui M. Z, sorry. Balik aja ya. Ini yang M ya, ini yang Z, ini yang Z. Jadi kalau mediasi itu harusnya M, cuman kebanyakan orang nulisnya kalau mediasi itu
Z ya, padahal harusnya kalau mediasi itu M, yang Z itu moderasi. Nah, ini masih bisa pakai SPSS. Jadi mediasi dan moderasi. Dan satu lagi itu regresi juga, tapi kalau datanya data panel. Nah, ini pakainya FViews. Nah, kalau misalnya ini kan karena skala pengukurannya rasio ya. Nah, kalau misalnya keuangan, tapi juga akan menyebarkan kuesioner, berarti kan datanya data ordinal, berarti kita pakai PLS ya. Jadi sebenarnya keuangan itu bisa ke primer, bisa ke sekunder. Tapi kalau SDM, kebanyakan pastinya di primer. Jadi yang tapi untuk sekunder macam-macam. Kita bicara regresi, ya ada regresi moderasi, ada regresi mediasi, ada juga regresi biasa ya, regresi berganda. Jadi untuk keuangan ini lebih banyak alat analisisnya, berbeda-beda. Regresi biasa untuk data cross section, regresi time series ada juga, tapi kita nggak belajar ke situ karena biasanya itu orang-orang EKP, orang-orang ekonomi makro. Kemudian regresi panel, kemudian regresi mediasi atau pet analisis, dan regresi moderasi atau keluar. Jadi ada 5 ya di data sekunder itu. Ada korelasi ya, kemudian regresinya macam-macam. Ada regresi berganda untuk data cross section, regresi time series untuk data time series, regresi moderasi, dan regresi data panel. Nah, untuk korelasi di PET itu untuk variabel mediasi. Nah, kita akan bahas satu-satu ini semuanya ya. Jadi, PET analisis, MRA, kemudian panel, kemudian regresi berganda, kemudian PLS. Jadi, semuanya akan dibahas satu persatu. Oke. Saya sekarang ke yang pertama, urutannya adalah saya mau ke regresi biasa dulu. Jadi regresi yang paling regresi yang paling umum yaitu regresi berganda. Jadi ini regresi berganda ini adalah pengembangan dari yang kemarin asosiatif ya. Kalau kemarin saya membahas asosiatif itu di regresinya ada Y sama dengan A plus BX, di mana X-nya hanya ada satu variabel. Sekarang regresi linear berganda berarti X-nya lebih dari satu. Bisa 2, 3, 10, sama aja ya. Kalau kita udah bicara pakai software, pastinya sama aja. Nah, untuk regresi linear berganda ini, softwarenya SPSS. Kalau mau nyobain SPSS-nya boleh nanti ya. Saya sekarang secara teori lah ya, secara teori. Oke. Ini sejarahnya dulu. Regresi itu artinya peramalan. Jadi kalau kita bicara regresi, sebenarnya tujuan akhirnya itu adalah meramalkan. Cuman di banyak penelitian itu tidak sampai meramalkan, hanya sampai melihat apakah ada pengaruh variabel X terhadap Y. Padahal menurut pembuatnya, penemunya, ya, itu regresi itu dia menemukan regresi itu untuk meramalkan. Waktu itu di jurnalnya dia meramalkan apakah pertumbuhan anak itu selalu sama. Jadi anak yang diberi makan bergizi dengan tidak bergizi, mungkin di lingkungan dulu itu ada anak yang makanannya bagus, bangsawan, dan yang rakyat jelata kali ya.
dia membedakan bahwa ternyata makanan itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tinggi badan anak gitu. Jadi dia meramalkan. Jadi kalau anak pengen tumbuh tinggi, maka makanannya harus bagaimana gitu. Jadi kira-kira dia meramalkan seperti itu. Nah, ini dikenalkan oleh tahun 1877, kebayang ya, regresi itu ditemukan udah lama banget. Jadi kalau ada orang yang bilang teori itu nggak boleh yang lama-lama, kata siapa? Ini regresi itu teori lama banget, tapi sampai sekarang masih dipakai ya. Penemunya adalah Sir Francis Galton tahun 1822. Dia hidup 1822 sampai 1911 dan dia menemukan regresi itu di jurnalnya dia di tahun 1877. Nah, analisis regresi itu sendiri adalah menentukan bentuk hubungan fungsional, kemarin sudah dibahas. Tujuannya adalah untuk meramalkan atau memperkirakan nilai suatu variabel yang diakibatkan oleh variabel yang lain. Ya. Nah, ini bentuk dari persamaan regresi. Jadi sebenarnya bentuk persamaannya itu kalau kita berhitung peluang itu adalah Y topi sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dan seterusnya sebanyak variabel kita K sampai BKXK ditambah error. Nah, di sini ada error. Peramalan itu akan sangat tergantung pada errornya. Seberapa besar kita punya error. Makin kecil errornya berarti peramalan kita makin tepat. Ya. Mau keluar dia tadi udah yang ayo mau keluar. Kemudian ya udah sana keluar. Nah, misalkan saya bikin contoh hanya terdiri dari 2 variabel. Jadi saya punya persamaan seperti ini. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Jadi variabelnya hanya 2 ya. Nah, untuk mencari nilai A, B1 dan B2 ini rumusnya. Jadi kalau kita pengen tahu berapa nilai A, B1, B2, kita harus masukin sigma-sigmaan ini ke dalam rumus-rumus ini ya. Oke, kita tidak perlu berhitung memang, tapi kan kalau di S1 menghitung ya. Nah, ini ada contohnya, misalnya harga saham itu dipengaruhi oleh saya mau bikin pengaruh EPS dan ROE terhadap harga saham. Berarti variabelnya EPS dan ROE untuk X1 dan X2-nya dan Y-nya adalah harga saham. Jadi di sini saya punya 23 perusahaan yang melakukan IPO ya. Ini ROE-nya, kemudian ini EPS-nya. Jadi saya hanya menggunakan 2 rasio keuangan, ROE dan EPS terhadap harga saham. Nah, untuk keperluan menghitungnya, berarti kan kita sebenarnya perlu sigma-sigma dari semua data ini ya. Nah, kita perlu sigma-sigma dari semua data ini. Sekarang kita akan ke langkah dalam menganalisis regresi. Yang pertama adalah setiap data sekunder, maka kita harus menguji normalitasnya, datanya normal atau tidak. Kalau datanya normal, aman, berarti kita bisa melanjutkan. Tapi kalau datanya ternyata tidak normal, opsinya adalah menambah jumlah data atau mengganti alat analisis ke yang lain. Salah satu alternatif mengganti alat analisisnya adalah kalau ini saya kebetulan perusahaan yang melakukan IPO, ada 23. Saya bisa menambah, misalnya yang melakukan IPO di tahun 2024. Sepanjang 2024 yang melakukan IPO itu ada 23 perusahaan. Di 2024 saya punya data yang melakukan IPO ada 23 perusahaan. Maka saya menggunakan 23 perusahaan ini di dalam penelitian ini. Nah, kalau misalnya kurang banyak karena kalau misalnya tidak normal karena kurang banyak, kita tambah di 2023. Misalnya di 2003 ada 20 perusahaan. Berarti saya akan punya data 43. Gitu. Ya, jadi nantinya perusahaan yang melakukan IPO tahun 2023 sampai 2024. Gitu. Ini bukan data panel, bukan data time series, tapi
jumlah datanya ditambah. Karena kan IPO tidak melakukan dua kali. Kalau kita punya 23 dan 24, bukan berarti dia IPO-nya di 23 iya, di 24 iya. Ya, tapi dia melakukan IPO-nya ada yang tahun 23, ada yang tahun 24. Jadi datanya tetap data cross section gitu. Jadi ditambah jumlah datanya. Kalau tidak normal. Ya syukur-syukur kalau datanya normal ya. Berarti kita aman. Setelah uji normalitas, kemudian kita membuat persamaan regresinya. Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus E. Setelah itu, kemudian kita menguji apakah model regresi yang kita buat itu adalah model yang benar atau tidak. Kalau modelnya sudah benar, maka kita menguji seberapa besar X1 ini berpengaruh terhadap Y dan seberapa besar X2 ini berpengaruh terhadap Y. Kita menguji koefisien regresi B1 dan B2. Itu ya. Jadi ada 4 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, menguji normalitas. Yang pertama menguji normalitas. Nah, untuk uji normalitas ini untuk menguji normalitas ini kita sudah pernah bahas waktu analisis deskriptif. Ya, di mana uji kelayakan data untuk data sekunder adalah menguji normalitas. Ini kalau saya mau melakukan perhitungan secara manual ya. Oh. Nah, uji normalitasnya saya lakukan dengan SPSS. Jadi nanti belakangan SPSS-nya ya. Pokoknya ini nanti kita lakukan dengan SPSS dan hasilnya adalah data saya normal. Oh, oke, saya lihatin aja deh sebentar. Nah, jadi kita uji normalitas. Bingung saya nih. Nanti aja ya itunya ya SPSS belakangnya. Jadi datanya kita uji normal tidaknya. Kalau sudah normal, kebetulan data ini normal ya, data punya saya ini normal. Langkah kedua adalah kita membuat persamaan regresi. Sebenarnya azan dulu. Tapi harganya sama. 22 juta.
Terus saya tiba-tiba ingat itu temen saya di trilogi Bu Santi. Ada begitu masuk ke trilogi, kenal, terus meninggal. Kanker dulu pertama saya masuk trilogi. Tiba-tiba ingat ketemu temen trilogi, dosen trilogi, sahabat Ibu Nancy. Terus saya ke trilogi melihat dia emang udah sakit kanker. Rambutnya botak. Gak lama terus meninggal. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini proses membuat persamaan regresi kalau variabelnya ada dua. Ya, dari persamaan ini, dari hasil ini kita punya persamaan regresi seperti ini. Ini yang paling bawah. Nah, ini persamaan regresi kita adalah ini. Ya. Y sama dengan 124,792 ditambah 2,086 EPS ditambah 25,925 ROE. Nah, model ini harus kita uji dulu. Benar enggak modelnya? Bahwa nilai ini itu ada dan nilai ini itu ada. Kalau nilai itu ini tidak ada, berarti EPS ini tidak berpengaruh terhadap Y. Atau kalau nilai ini sebenarnya sama dengan 0, maka nilai ini sebenarnya tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi kita menguji model dulu ya, modelnya dulu yang kita uji. Nah, ini adalah pengujian model. Di setiap kita menguji model, selalu diawali dengan hipotesis. Nah, yang kita uji adalah nilai koefisiennya. Jadi kalau kita cuma, maaf ya, ini secara umum. Kalau kita punya koefisiennya hanya 2, berarti kan H0 itu sama dengan B1 sama dengan B2 sama dengan 0. Artinya kalau B1 atau B2 sama dengan 0, maka nggak ada model itu. Ya, jadi kita harusnya punya B1 atau B2 ya tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, statistik uji yang digunakan adalah uji F. Kalau kita lihat rumusnya, F itu adalah JK reg dibagi JK res. JK reg itu adalah jumlah kuadrat regresi dibagi jumlah kuadrat residu. Residu itu adalah selisih, gini, kalau saya punya ini X, ini Y, data berpasangan X-nya sekian, Y-nya sekian, datanya di sini. 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 Gitu ya. Saya punya data yang banyak lah di sini. Gitu. Kemudian saya bikin garis regresi. Nah, JK-reg itu adalah sebetulnya data yang ada di garis regresi. Sementara JK-res itu adalah data yang ada di luar garis regresi. Jadi kita ngelihat residunya. Seberapa besar data-data ini menyimpang dari garis regresinya. Gitu. Ini kan penyimpangan-penyimpangan data nih dari garis regresi. Semakin besar residu, berarti kan semakin banyak data yang menyimpang dari garis regresi, berarti semakin tidak tepat model ini. Jadi kita berharapnya ini harus lebih besar daripada ini. Gitu. Kalau regresinya lebih banyak dari residu, berarti modelnya benar. Tapi kalau regresinya lebih sedikit daripada residu, atau residunya yang lebih besar, berarti modelnya tidak benar. Jadi kita menguji F itu, menguji apakah data kita itu lebih berada di garis regresi atau tidak. Ya, jadi semakin besar residunya akan semakin tidak betul. Jadi kita berharap nilai R itu akan sangat besar. Semakin besar nilai F berarti semakin tepat model tersebut. Ya. Nah, kriteria ujinya adalah jika nilai F kita lebih besar daripada nilai F tabel,
maka H0 ditolak. Jadi kita berharapnya H0 ditolak atau ini yang benar ya, model kita benar. Kalau ini kan terjemahannya berarti model tidak benar ya, karena sama dengan 0. Model tidak benar. Kalau ini berarti kan terjemahannya model benar. Nah, kita berharapnya kan model benar atau H0 ditolak. Nah, H0 ditolak itu jika nilai F itu memang jauh lebih besar dari tabel. Gitu. Jadi kalau saya punya nilai tabel F itu bentuknya tidak simetris. Jadi kita berharapnya dia lebih besar, ada di sebelah kanan gitu. Kalau ini adalah nilai F tabel, maka kita pengennya ada di sebelah kanan. Artinya F kita sudah sangat besar sekali dibandingkan dengan batas toleransi yang ada di tabel. Ya, nah ini eh, hasil pengujiannya. Jadi ini adalah tabel bantuan untuk melakukan proses pengujian. Dan di sini diperoleh nilai F-nya adalah 8,075 berdasarkan hasil perhitungan ya. Diperoleh nilai F-nya 8,075. Nah, kemudian kita lihat nilai tabel. Nah, nilai tabelnya itu ini F alfa K min 1 N min K. Alfanya adalah tingkat kesalahan kita 5%. Kemudian nilai tabelnya ini adalah jumlah variabel dan ini adalah jumlah data dikurangi jumlah variabel dikurangi 1. Data kita tadinya 23 dikurangi variabel kita 2 dikurangi 1. 20 itu diperoleh nilai tabel 3,49. Sekarang kita bandingkan. Oh, nggak ada. Sorry. Nah, nilai F kita tadi yang berapa nilai hasil F-nya itu? 8, ya. Tadi nilai F kita itu 8,0 berapa gitu. Dibandingkan dengan nilai F tabel yang cuma 3,49 jauh berada di atasnya. Berarti kita disimpulkan bahwa model yang digunakan sudah tepat. Berarti model kita sudah benar. Nah, kalau kita modelnya sudah benar, berarti kita bisa melanjutkan ke menguji koefisiennya. Tadi kita nguji betanya. Beta 1 diuji, beta 2 diuji. Ya, B1 diuji, B2 juga diuji. 2 kali kita melakukan pengujian untuk masing-masing koefisien. Nah, kalau misalnya data kita tidak benar, model kita tidak benar, kalau misalnya kita dapat F-nya diterima, berarti H0 diterima, berarti modal tidak benar. Tadi kan kita menduga Y itu dipengaruhinya oleh EPS dan ROE. Gitu ya. Nah, kalau model ini tidak benar, berarti kita salah membuat variabel. Berarti mungkin EPS-nya yang tidak betul. Atau mungkin ROE-nya yang tidak betul. Kalau ROE-nya yang tidak betul, berarti ganti variabelnya jangan ROE. Kalau EPS-nya yang tidak betul, ganti berarti jangan EPS. Berarti kan bahwa dugaan kita yang namanya harga saham itu dipengaruhi oleh EPS dan ROE itu salah. Berarti ada variabel yang lain. Nah, yang lainnya yang mana ya harus dicoba gitu ya. Jadi kalau modelnya tidak betul ya udah berhenti, nggak perlu kita melihat pengaruh ini terhadap ini dan pengaruh ini terhadap ini. Harus dicari dulu variabelnya, variabel yang mana sebenarnya yang mempengaruhi. Baru kita ngelihat bagaimana pengaruh si masing-masing variabel itu terhadap si variabel y-nya. Nah, ini untuk menguji koefisien. Nah, kalau untuk uji koefisien sebenarnya diberganda dengan di yang kemarin sederhana itu sama aja karena satu-satu ya. Anggap kita cuma punya X1, X2-nya dianggap konstan. Pada saat menguji X2, X1-nya kita anggap konstan. Jadi caranya sama seperti yang kemarin. Pertama harus ada hipotesis ya, sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0 kalau dua sisi. Kemudian statistik ujinya B per SB, samalah ya, ini rumus-rumusnya juga tolakan 0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Nah, ini alat apa namanya bantuan kita untuk berhitung. Di sini diperoleh nilai T hitung ini. Nilai T hitungnya B per SB. Nilai T hitungnya nggak ada.
Ini baru SB, B per SB. Untuk T1 kita punya, B1 per ini, SB1 ya. Untuk T2 kita punya B2 per SB2. Ya, ini ini udah ada nih, maaf. Nah, ini diperoleh T1-nya sekian dan T2-nya sekian. Dua-duanya di angka 2,5, 2 lebih ya, baik T1 maupun T2-nya. Kemudian kita bandingkan dengan nilai tabel. Nilai tabelnya diperoleh 1,27. Berarti kalau tabel T kan dia simetris. Kemudian kita lihat nilai tabelnya di 1,27. Tadi nilainya di 2, sekian, berarti dua-duanya sudah ada di sebelah kanan, berarti dua-duanya ada di daerah penolakan H0, berarti untuk EPS berpengaruh terhadap harga saham dan untuk ROA juga berpengaruh terhadap harga saham. Jadi dua-duanya sama-sama berpengaruh terhadap harga saham. Nah, ini adalah regresi cross section ya, linear berganda. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa EPS dan ROE berpengaruh terhadap harga saham, sebetulnya kalau di penelitian yang biasa kita lakukan udah selesai. Karena biasanya di penelitian kita itu perumusan masalahnya apakah EPS berpengaruh terhadap harga saham atau apakah ROE berpengaruh terhadap harga saham. Berarti dengan uji T udah terjawab. Jadi udah selesai gitu. Nah, tapi orang itu suka melanjutkan ke uji asumsi klasik. Sebetulnya memang harus melanjutkan, tapi kalau tujuan penelitiannya memang dilanjutkan. Tadi di awal saya bilang regresi itu tujuan utamanya adalah meramalkan. Jadi kalau kita mau sampai ke tujuan akhir regresi, di mana kita mau meramalkan, maka kita harus melakukan uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik ini dilakukan di sini untuk melihat apakah model yang kita punya adalah model penaksir tak bias linear terbaik. Jadi model kita tuh memang bisa digunakan untuk menaksir atau meramalkan dia tak bias linear terbaik. Jadi kita bisa meramalkan dengan menggunakan atau kita bisa menaksir dengan menggunakan persamaan regresi kita ini kalau persamaan regresinya adalah persamaan dengan model yang terbaik. Kenapa kita masih ragu? Karena model regresi itu sebenarnya banyak gitu loh. Nggak harus linear, bisa juga non-linear. Kalau saya punya, misalnya ini data nih, begini. Nah, saya perkirakannya itu begini atau begini gitu. Kan beda peramalannya. Kalau di sini peramalannya akan naik terus, kalau di sini peramalannya naik tapi sedikit naiknya. Jadi apakah ini adalah model yang terbaik gitu. Dilihat dulu, diuji dulu. Kalau hasil pengujian uji asumsi klasik menunjukkan ini adalah model yang terbaik, maka model yang ini boleh kita gunakan untuk meramalkan. Gitu. Kalau ternyata tidak memenuhi kriteria model terbaik, hati-hati. Berarti kita harus mencari model regresi yang lain. Salah satunya adalah regresi kuadratik, regresi logistik, regresi banyak macamnya regresi itu. Yang untuk cross section ya. Untuk cross section padanannya regresi linear berganda itu ada regresi logistik, ada regresi eksponen, ada regresi non-linear, banyak banget lah macamnya. Nah, kita kan baru belajar satu ya, yang linear aja, yang paling sederhana. Ya, mudah-mudahan dengan pengujian asumsi klasik sudah terpenuhi, linear ini adalah yang terbaik, sehingga kita tidak perlu menguji model yang lain. Nah, untuk memenuhi uji asumsi klasik, itu kita sebut dengan BLUE, Best Linear Unbiased Estimate. Model penaksir tak bias linear terbaik. Nah, ini harus memenuhi ini nih, 4 ini. Kalau ininya terpenuhi, maka regresi kita adalah regresi terbaik yang bisa digunakan untuk memprediksi. Jadi kalau misalnya tadi harga saham itu diprediksi oleh ROE dan EPS. Misalnya di sini ROE-nya 0,5, ini EPS-nya 0,6.
Kalau ada peningkatan ROE sebesar 1% saja akan mengakibatkan kenaikan harga saham misalnya Rp500. EPS-nya, kalau ada kenaikan EPS 1% saja, maka harga saham akan naik Rp600, karena ini 0,6 ya. Nah, ini kita bisa memperkirakan, kalau di laporan keuangan ternyata ada kenaikan ROE sebesar 5%, kita sudah tahu tuh, oh nanti harga saham akan naik 500. Mungkin kalau kita datanya harian, berarti hari besok gitu ya. Kalau data kita tahunan, berarti tahun besok gitulah ya. Itu akan naik. Jadi kita bisa memperkirakan, oh harga saham nanti akan sekian. Hati-hati ya meramalkan itu kan. Coba bayangkan kalau saya asal ngomong aja, ada kenaikan EPS, ROE 5%. Oh berarti besok harga saham akan naik. Itu kan peluang saya membuat kesalahannya sangat besar ya gitu. Benar nih mau naik 500 gitu. Jangan sok tahu. Nah, saya harus bisa mempertanggungjawabkan kalimat itu kan gitu. Nah, kalimat itu tuh dipertanggungjawabkannya gimana? Ya, saya harus punya model, dan modelnya itu memang harusnya benar gitu. Makanya membuat model itu tidak mudah ya. Apalagi untuk digunakan untuk meramal ya. Kita harus memberikan modal yang terbaik gitu, yang memang bisa digunakan untuk meramal. Oke. Jadi uji asumsi klasik itu sebetulnya diperlukan kalau kita memang mau melihat apakah model kita adalah model yang terbaik. Tapi kalau saya suka ngelihat penelitian-penelitian berakhirnya di apakah ada pengaruh atau tidak, saya suka terus ngapain sih uji asumsi klasik gitu. Toh memenuhi tidak memenuhi, kita sudah punya kesimpulan dipengaruhi sih, tapi kita tidak bisa memperhitungkan seberapa besar kenaikan Y akan terjadi kalau kenaikan X-nya naik 1%. Gitu. Tapi bahwa harga saham itu dipengaruhi EPS, iya pasti. Cuman kita tidak bisa memperhitungkan seberapa besar si EPS itu akan mempengaruhi harga saham. Jadi tidak bisa digunakan untuk meramalkan. Tapi ya kalau mau investasi ya memang harus dilihat EPS-nya, karena EPS itu berpengaruh terhadap harga saham. Gitulah kira-kira ya. Oke, kita ke uji normalitas residu. Ada 4 uji asumsi klasik yang dilakukan. Ada normalitas residu, ada autokorelasi, ada multikolinearitas, dan ada heteroskedastisitas. Nah, untuk uji-uji ini, saya memang tidak menyajikan secara teori seperti ini karena perhitungannya jauh lebih banyak daripada yang tadi. Cuma logika berpikirnya bisa lah ya. Oke, saya ke uji asumsi klasik. Apa? Itu yang soal simpan aja. Ini ada 2 sih, saya sebentar. Oh iya, sorry sebentar. Oke, kita ke uji asumsi klasik. Ada 4 tadi. Ada uji normalitas residual, ada heteroskedastisitas, ada multikolinearitas, dan ada autokorelasi. Nah, yang pertama adalah uji normalitas residu. Tadi sebelum kita melakukan analisis regresi, kita melakukan uji normalitas terhadap data. Nah, sebetulnya uji normalitas data sama uji normalitas residu itu sama-sama uji normalitas. Hanya yang diuji normalnya adalah residunya. Jadi kalau tadi kita punya variabel EPS misalnya ya, saya punya variabel EPS, terus saya punya variabel ROE, terus saya punya variabel harga saham. Berarti saya menguji data EPS, data ROE,
dan data harga saham. Ada 3 yang kita uji karena kita punya 3 variabel untuk uji normalitas. Nah, sekarang yang diuji adalah residu. Jadi residu itu tadi, kalau Y sama dengan A plus BX, maka kita punya yang namanya residu. Nah, ini yang harus normal. Jadi bukan datanya yang normal, tapi residunya. Ya. Nah, hati-hati, silahkan baca-baca orang-orang yang pakai regresi. Kalau dia melakukan uji normalitasnya datanya, berarti sebetulnya bukan asumsi klasik. Itu adalah uji kelayakan data. Apakah data kita layak untuk dianalisis regresi atau tidak? Karena yang diuji residunya adalah data. Di asumsi klasik, yang diuji residunya adalah yang diuji normalnya adalah residunya. Nah, sekarang kita akan membahas residu itu apa sih? Ya. Nah, misalnya gini. Saya kan tadi punya persamaan regresi begini. Y sama dengan 124 plus 2,086 X1 dan 25,925 X2. Ya. Nah, sekarang X1-nya adalah EPS. X1-nya adalah EPS. X2-nya adalah ROE. Tadi saya punya persamaan yang ini kan. Nah, X1 itu koefisiennya ini dan X2 ini koefisiennya ini. Nah, sekarang ini kan tadi EPS dan ini ROE. Nah, kita masukin data EPS dan ROE ke dalam persamaan ini. Misalnya nih, untuk EPS yang pertama 0,5 datanya ya. EPS yang kedua, ROE yang pertama 0,5. Berarti saya masukin ke sini, ini 0,5, ini 0,5. Nah, ini kalau kita hitung persamaan ini, hasilnya Y topinya adalah ini. Nah, ini, yang ini. 137,4. Ini Y topi ini. 137,4. Jadi ini nilainya adalah 137,4. Nah, padahal kita punya data harga saham Y itu adalah 204. Jadi harga saham yang terjadi ketika EPS dan ROE-nya, ketika EPS-nya 0,5 dan ROE-nya 0,5, itu harga sahamnya 204. Tapi menurut garis regresi, kalau kita masukin dalam persamaan regresi, itu 137,4. Berarti kan ada selisih. Nah, selisihnya itu adalah 66,6. Itulah yang disebut dengan residu. Jadi kalau saya masukkan ke persamaan ini, Y topi itu, kalau udah pakai residu, ini kan nggak pakai residu ya. Kalau udah pakai residu, jadi nilai harga 204 harga saham itu adalah gitu ya. 124 ditambah 2,0,5 ya dikali ditambah 25 kali 0,5 ditambah 66,6. 24 kali tambah ini baru 204 gitu. Jadi ada residu kalau pengen bahwa Y topinya itu sama dengan Y. Jadi ini residunya. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan residu. Jadi kalau harga saham yang sekarang berlaku sekian, padahal menurut garis regresi hanya 137, sekian, sehingga harus ditambah 6,6 supaya jadi 204. Nah, 266-nya inilah yang disebut dengan residu. Jadi di sini kita akan punya ini residu kolom ini, yaitu selisih antara harga saham dengan harga saham menurut garis regresi. Jadi ada Y harga saham, ada Y topi harga saham menurut garis regresi. Gitu. Nah, residu inilah yang harus normal. Jadi dia harus normal distribusinya. Gitu. Kalau residu ini distribusinya normal, maka residu ini dianggap residu yang baik. Kenapa ada residu baik? Residu itu kan selisih data dari garis regresi. Karena nggak mungkin data itu ada di garis regresi semua.
gitu ya. Di setiap kenaikan pasti ada turun naiknya, ada siklusnya. Jadi nggak mungkin data itu naik terus, pasti dari sini ke sini turun, dari sini ke sini naik, tapi dari sini ke sini turun, dari sini ke sini naik, sini turun lagi. Tapi walaupun turun naik, dia cenderungnya naik gitu. Nah, ini mengakomodir yang siklisnya itu. Jadi siklisnya tuh harus berdistribusi normal. Kenapa harus berdistribusi normal juga? Memang sekelompok data yang bagus itu harusnya berdistribusi normal. Ini tadi di awal sudah kita uji normal. Ini di awal sudah kita uji normal. Ini di awal sudah kita uji normal. Ini normal semua nih data. Jadi ini pun harusnya normal. Ya, jadi uji normalitasnya saya pakai SPSS nih. Kemarin sudah ya. Ini datanya, ini X, ini Y, X1, X2, dan ini Y. Kemudian mana yang jadi variabel bebas, mana ini variabel bebas, ini variabel tak bebas, ini X-nya, ini Y-nya. Oh, ini kita masukkan menu regresi ya. Kemudian kita pilih ini residu ya. Karena yang akan kita analisis adalah residunya. Kemudian non parametrik legacy dialog one sample KS sama seperti kita waktu menguji normalitas data. Nanti hasilnya nah hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil uji normalitas yang ada di sini bukan EPS, bukan ROE, bukan harga saham, tapi residu. Nah, kalau kita lihat dia di atas 0,05, berarti normal. Gitu ya. Kalau waktu kita uji data, berarti kalau waktu uji data di sini adalah EPS, ROE, dan harga saham. Ini hasilnya harusnya normal juga. Ya. Jadi sekarang uji normalitas residu, kalau melihat hasil seperti ini, berarti kita menyimpulkan bahwa residu berdistribusi normal. Karena berdistribusi normal berarti memenuhi asumsi klasik. Baru satu asumsi klasik yang terpenuhi, yaitu normalitas. Sekarang yang kedua, uji asumsi klasik yang kedua adalah multikolinearitas. Nah, multikolinearitas ini adalah pengujian untuk melihat apakah antar variabel independennya itu betul-betul independen. Saya punya tadi ROE dan EPS. Nah, ini kan variabel bebas. Namanya variabel bebas harus benar-benar bebas. Jadi seharusnya kalau kita menghitung regresi, jangan ROE satu variabelnya, variabel yang keduanya ROA, karena ini sama-sama return. Jadi berasal dari data yang sama. Nah, itu berarti sudah tidak bebas nih variabelnya gitu. Misalnya di marketing ya, pengaruh jumlah pembeli dan pengaruh jumlah pengunjung dan pembeli. Nah, itu harusnya ada multikolonialitas tuh, ada kolonialitas tuh di situ. Karena yang namanya pembeli itu ya pengunjung gitu. Jadi ada kolonialitas di situ. Harusnya nggak boleh. X itu harus variabel yang bebas. X1 itu harus bebas sama X2 itu harus bebas. Dua-duanya harus variabel yang berbeda. Gitu. Nah, karena ini adalah melihat korelasi antar variabel independen, sebenarnya tinggal kita mengkorelasikan antara X1 dengan X2. Jadi kita lihat korelasi antara X1 dan X2. Dia tidak boleh saling berhubungan. Nah, tapi kalau lihat di software, yang ada di software itu adalah tol dan VIF. Tolerance itu apa sih? Oh, ternyata R juga yang dilihat. Cuman dikuadratkan 1 min gitu ya. Terus variance inflation factor itu apa sih? 1 per tol. Oh, tolnya R juga. Jadi memang sebetulnya R juga yang kita lihat gitu ya.
Cuman di sini R-nya itu dibuat dibuat tol dulu 1 min R kuadrat dan seterusnya. Nah, di sini ada kriteria bahwa nilai toleransinya harus kurang dari 0,1, sementara nilai VIF-nya harus lebih dari 10. Jadi kalau saya mau pakai cara klasik mengkorelasikan saja antara R1 dan R2, ya boleh-boleh aja gitu. Karena pada dasarnya ini adalah nilai R. Tapi kalau kita pakai SPSS, di mana SPSS-nya itu memang sudah di menu regresi gitu ya. Nah, maka kita langsung gunakan SPSS. Oh, kalau perhitungan manual saya pakai korelasi ya. Ini perhitungan manual nih. Nilai R itu adalah ini, kemarin kita sudah bahas ya. Kalau didapat R sekian, maka R kuadratnya sekian, maka nilai tolnya sekian, dan nilai VIF-nya sekian. Ini yang ada di software nanti adalah nilai ini. Ya, jadi kalau kita gunakan software, nah ini misalnya software, kita gunakan software. Setelah datanya ada 1, 2, 3 ya, X1, X2, dan Y. Kemudian menunya ada di regresi, linear. Kemudian ini yang kita centang adalah collinearity diagnostic. Ya, jadi menganalisis collinearity-nya, hasilnya ini, nilai tolnya 0,975 dan nilai VIF-nya 1,025. Jadi menghitung dengan cara manual atau dengan software sama aja. Ya, jadi karena 0,95 lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya 1,025 kurang dari 10, maka kita simpulkan tidak terdapat multikolinearitas. Nah, karena tidak terdapat multikolinearitas berarti memenuhi asumsi klasik. Sudah 2 nih uji asumsi klasik yang terpenuhi, gitu ya. Sekarang yang ketiga, yang berikutnya adalah emang langsung sini. Yang ketiga adalah uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini adalah pengujian untuk melihat apakah antar residu itu independen. Jadi kalau tadi antar variabel bebasnya harus independen, maka antar residu pun harus independen. Ya, jadi kita melihat apakah residu itu independen atau tidak. Balik lagi sekarang kita ke residu ya. Ini lemot banget sih. Ini nggak muncul. Jadi di autokorelasi ini kita melihat ada enggak korelasi antar residu ya. Nah, uji yang dilakukan adalah uji Durbin-Watson. Kita lihat di sini rumusnya adalah ada sigma E, ada E itu residu kan. Ini ada ET-1. ET-1 itu adalah residu sebelumnya. Jadi kalau ini residu sekarang, ini residu sebelumnya. Nah, banyak orang yang menerjemahkan sebelumnya itu, yang dimaksud dengan sebelumnya itu adalah waktu. Jadi kalau datanya tahunan, maka residu sekarang dengan residu tahun yang lalu. Nah, itu yang salah. Jadi suka ada yang nggak pakai autokorelasi. Alasannya apa? Karena ini datanya bukan data time series. Gitu. Nah,
Saya bilang, ini memang bukan buat data time series, ini memang data cross section. Jadi yang dimaksud sebelumnya itu adalah data sebelumnya. Bukan, mungkin karena notasinya T kali ya, jadi dianggap tahun sebelumnya. Gitu. Padahal ini maksudnya adalah residu sebelumnya. Ya, jadi kalau kita lihat hitungan manualnya, saya suka balik lagi ke rumus manual ya, karena di rumus kita bisa paham, oh ini maksudnya begini. Loncat. Ini kenapa ya? Loncat-loncat mulu. Ininya. Oh. Nah, contoh ya, nih. Jadi yang dimaksud dengan, nggak bisa digedein. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya, kecil-kecil. Ini tadi kita punya data residu. Nah, yang dimaksud dengan residu sebelumnya ini, itu adalah residu data sebelumnya. Jadi kalau di sini residunya adalah yang pertama 66,6, kemudian yang kedua adalah 44,7, maka pada data pertama ya, pada data pertama 66 ini tidak ada residu sebelumnya. Ini nggak ada nih residu sebelumnya. Tapi pada data kedua 44,7, data residu sebelumnya adalah 66,6. Data ketiga 23,0, data residu sebelumnya adalah 44,7. Jadi yang dimaksud T-1 itu adalah residu sebelumnya, bukan residu tahun yang lalu atau waktu yang lalu. Karena ini kita di sini tidak bicara data time series. Data kita ini adalah data cross section. Ya, jadi ya harusnya tetap dipakai gitu ya. Autokorelasi ini. Oke. Lihat rumusnya tadi rumusnya itu adalah Durbin-Watson sama dengan sigma dari residu dikurangi oleh residu sebelumnya di min-1 ya, P-1 dikuadratkan. Nah, ini kalau yang pertama karena tidak ada residu sebelumnya, otomatis ini nggak ada, otomatis ini nggak ada juga. Nah, sementara yang kedua, ini adalah hasil dari residu dikurangi residu sebelumnya, minus 21,9. Atau dikuadratkan nilainya segini, 479,61. Yang kedua juga sama, ini 23, sebelumnya adalah 44,7, dikurangkan nilainya sekian, dikuadratkan nilainya sekian. Nah, residu ini tidak boleh saling, ini yang dimaksud dengan tidak ada korelasi antara residu sekarang dengan residu sebelumnya, gitu ya. Nah, ini kalau dijumlahkan hasilnya sekian. Kalau dihitung ke dalam rumus, itu hasilnya 23,04. Ya, jadi total residu dikurangi residu sebelumnya adalah 23,04. Nah, sekarang kita lihat tabel Durbin-Watson. Tabel Durbin-Watson itu seperti ini. Jadi ada yang namanya DL, ada yang namanya DU. Jadi di tabel itu kita lihat ada DL dan DU. Nanti ini adalah 4 min DU, ini adalah 4 min DL. Kalau nilai DW kita tadi jatuh di daerah sini, berarti ada autokorelasi yang negatif. Kalau jatuh di sebelah sini, berarti ada autokorelasi yang positif. Yang bagus itu antara sekian sampai sekian. Antara DU dengan 4 min DU. Itu baru tidak terjadi autokorelasi. Sementara kalau jatuh di sini atau di sini, kita tidak bisa mendefinisikan ada korelasinya atau tidak. Jadi yang harus kita lihat adalah nilai tabel. Nah, dari nilai tabel Durbin-Watson, itu kita punya nilai DL dan DU-nya. Ini nilai DL-nya. Ini nilai DU-nya. Ini adalah 4 min DU, dan ini 4 min DL. Hasil perhitungan kita tadi DW 2,304. Adanya di sini. Berarti ada di daerah
tidak ada autokorelasi. Artinya tidak terjadi autokorelasi berarti memenuhi uji asumsi klasik. Sudah 3 memenuhi asumsi klasik ya. Nah, ini kalau pakai SPSS nih. Nggak ada pakai SPSS-nya ya. Ya, mana ya? Kalau pakai SPSS ya, hasilnya akan ada hasil DW. Hasil DW itu berapa tadi? 3, iya 3,0 berapa gitu ya. Oh ini nih. 2,304. Jadi kalau kita pakai SPSS hasilnya DW-nya sekian. Ini sama hasil SPSS dengan perhitungan manual tuh hasilnya sama ya. Nah, kemudian yang keempat itu heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas itu apakah si variabel bebas itu apakah residu itu dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi kalau kita punya persamaan Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus residu gitu ya. Maka ini kan harus independen sama ini. Ternyata sama ini juga harus independen gitu ya. Jadi ini harus independen semua. Artinya tidak boleh tuh residu sama dengan A plus BX1 plus BX2. Jadi residu itu tidak boleh dipengaruhi oleh X1 dan tidak boleh juga dipengaruhi oleh X2. Dia harus independen si residu ini gitu. Jadi 4 dari 3 pengujian asumsi klasik itu bicara residu. Residunya harus normal, residunya harus independen antar residu, dan residunya juga tidak boleh dipengaruhi oleh variabel bebas. Kalau yang keempat, memang tidak bicara residu, karena variabel bebasnya harus saling independen. Gitu ya. Oke, sekarang uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Gletser namanya. Nah, ini residu, kita lihat apakah X1 berpengaruh terhadap residu, tapi residunya diabsolutkan, karena residu itu kan penyimpangan dari garis regresi. Jadi kalau ini data, ini garis regresi, ini kan penyimpangan. Nah, penyimpangannya ini kita anggap positif semua, mau nyimpang ke kiri, mau nyimpang ke kanan, ini nyimpangnya 5, ini nyimpangnya 5, gitulah ya. Jadi kita buat positif semua. Ini residu, kemudian tidak boleh dipengaruhi oleh X1 dan tidak boleh juga dipengaruhi oleh X2. Jadi kita harus membuktikan bahwa X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap residu. Nah, X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap residunya, kita bisa gunakan regresi lagi, tapi variabel bebasnya adalah residu. Gitu ya. Jadi kita membuat regresi seperti biasa. Nah, ini regresi bahwa yang namanya EPS itu tidak mempengaruhi residu. Dan ROE juga tidak mempengaruhi residu. Kalau lihat di sini, dia nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Berarti ada pengaruh. Ini juga ada pengaruh. Berarti dari hasil heteroskedastisitas disimpulkan bahwa dia mengalami masalah heteroskedastisitas. Karena apa? Karena ini ada pengaruh nih. Gitu. Nah, karena dia mengalami masalah heteroskedastisitas, berarti dia tidak memenuhi asumsi klasik. 1 dari 4 tidak memenuhi. Yang dipenuhi hanya 3. Hanya 3 yang dipenuhi, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa persamaan regresi kita bukan persamaan yang blue. Jadi tidak bagus lah kalau untuk digunakan memprediksi. Tapi berpengaruh nggak sih? Berpengaruh.
Cuman kita tidak bisa mengukur seberapa besar kenaikan harga saham terjadi karena kenaikan EPS dan seberapa besar kenaikan harga saham terjadi kalau ada kenaikan ROE gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini tentang regresi linear berganda. Ya. Nah, basic dari regresi itu kan sebenarnya regresi linear ya. Dan kalau di keuangan sih seharusnya regresi linear berganda itu boleh ya. Kalau datanya data cross section. Kemudian kalau datanya data normal. Cuman balik lagi kalau di trilogi itu pengennya selalu ada variabel mediasi atau moderasi. Tapi coba deh, Bapak dan Ibu kan sudah belajar metodologi penelitian ya. Kan sudah dikasih tugas untuk nyari-nyari jurnal ya. Iya nggak? Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, ketika nyari-nyari jurnal, itu akan sangat banyak sekali penelitian yang menggunakan regresi linear berganda. Bahkan mungkin ya 90% lah penelitian itu menggunakan regresi linear berganda. Jadi regresi linear berganda ini ya saat ini sih kalau menurut saya masih topnya lah dalam digunakannya sebagai alat analisis di penelitian. Cuman hati-hati, regresi ini hanya untuk data interval atau rasio. Ya, tidak boleh digunakan untuk data ordinal. Karena kemarin saya sempat bilang, kalau Y-nya adalah kinerja, terus A plus BX-nya adalah gaya kepemimpinan, terus kita mau ngukur memperkirakan kinerja nanti berapa, kalau gaya kepemimpinannya ada kenaikan berapa, itu tidak bisa digunakan. Karena variabel-variabel yang ordinal itu tidak bisa diukur. Makanya mungkin mulai makin ke sini gitu ya, sejak pada kenal sama yang namanya PLS, mulai berubah jadi pakai PLS. Kalau yang rada dulu-dulu mungkin masih pakai regresi linear berganda, walaupun datanya data ordinal, gitu ya. Makin kesini makin banyak yang pakai PLS. Tapi kalau lihat yang lama-lama masih cenderung menggunakan regresi. Dan menurut saya itu sebetulnya tidak tepat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini kalau di modul saya mungkin rada-rada ada ya, langsung sama SPSS-nya saya sebentar. Oh ya, kalau di modul lengkap ya. Nih ketika kita mulai dengan uji normalitas ya, ini kan langkah pertama adalah menguji normalitas data. Nah ini digunakan SPSS-nya, kita menguji, nah hasilnya seperti ini. Jadi yang hasil uji normalitas itu EPS-nya lebih dari 0,05, ROE-nya lebih dari 0,05, dan harga sahamnya lebih dari 0,05. Sehingga kita menyimpulkan datanya berdistribusi normal. Kemudian ini membuat persamaan regresinya. Jadi menunya ada di regresi linear, ini variabel bebas, ini variabel tak bebas. Nanti hasilnya seperti ini. B-nya 122, sekian, EPS-nya sekian, dan
ROE-nya sekian, sehingga persamaan kita menjadi ini. Kemudian uji model. Nah, ini uji model kita gunakan, kita lihat ANOVA. Tadi diperoleh nilai F-nya 0,875. Nah, 0,875 ini berarti tadi model benar gitu ya. Kesimpulannya model benar. Kemudian koefisien regresi yang kita lihat adalah ini koefisiennya. Kita lihat untuk EPS nilai tabelnya 0,5 dan untuk ROE nilai tabelnya 0,6. Kita bandingkan dengan nilai tabel atau kita lihat di signifikansinya kurang dari 0,05. Berarti benar terdapat pengaruh ya. Kemudian setelah itu ya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasiknya saya uji asumsi klasiknya kalau di modul harusnya lengkap juga. Nah, ini uji asumsi klasik yang pertama, uji normalitas residual tadi ya. Udah ya, tadi ada. Kemudian cuma normalitas sama. Sebentar. Uji normalitas, satu-satu. Tadi yang belum ada tuh yang otokorelasi ya. Nah, untuk yang otokorelasi, ini kalau pakai SPSS-nya, ini hasilnya ada, outputnya Durbin-Watson-nya adalah 2,304. Ya, tinggal kita bandingkan dengan nilai tabel, dan kita tadi sudah menyimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Jadi semuanya ya tinggal kita gunakan softwarenya aja. Kemarin waktu saya minta tugas mengumpulkan data primer, data sekunder, Bapak dan Ibu mengumpulkan 3 variabel, bukan? Apa aja? Masih ingat nggak tugas mengumpulkan data sekunder? ROA, DER, DPR, dan harga saham, Bu. ROA, DER, DPR, harga dan saham. harga saham. Oh, ada 3 ya, karena ya kita tidak usah dulu variabel, kita cuma pakai DER sama ROA aja. Sudah pada punya datanya? Punya, Bu. Punya. Sudah, Bu. Atau ini kan, ini pertemuan keberapa sih? 6 ya? Iya, 6, Bu. 6. Oke, ini pertemuan ke-6. Boleh Kak, boleh itu saya nggak? Laptop. Sekarang jam berapa sih? Laptop hitam. Laptop hitam. Baru jam 8 ya. Oke, gini. Minggu depan, iya, saya mau materinya dari situ. Belum selesai sih bikin. Oke, saya mau menjelaskan satu lagi ya.
karena ini sebetulnya satu output di SPSS-nya tuh satu output antara sebentar.